tunjukin. Bentar bang, saya pengen bandingin gaji saya. Teman-teman bisa bandingin nih. من كم سنة وأنا حبك أنا من كم سنة وأنا Oke bang, nih pertanyaan terakhir bang. Oke, siap. Sekarang subscribernya sudah berapa nih bang kalau boleh tahu? Subscriber saya udah 1.137.947. 137, lebihnya dari 1 juta itu. Jangan dihitung Satu, loh. gak usah dihitung lah. Iya. Pengen bandingin sama punya saya bang. Ini Lewatin 1 jutanya masih kalah. iya kenaikannya saya tuh 1 minggu tuh lebih dari 10.000. Masya Allah. Kadang sehari tuh bisa, kalau video saya ada yang naik itu 10.000. Pan dulu udah janji tuh sebelum Iya. pandemi kalau sudah nyampe 1 juta subscriber. Nah, Dulu iya. masih 600 ya? 600. 600. Sekarang sudah 1 juta. Nih, teman-teman Giveaway. pengen tahu giveaway-nya Ya. katanya umroh. Gimana nanti kelanjutannya nih, Bang? Jadi gini, karena saya ini di sini tahu persis keadaan tentang umroh, Ya. nggak saya umumkan dulu. Oke. Tapi udah ada pilihan orang yang bener-bener ngikutin video saya dari 9.000 subscriber sampai detik ini, dan saya lihat komenan itu konsisten dari hari ke hari sampai sekarang. Ada terus. Ada. Oh, jadi yang dipilih bukan nanti dikocok atau diundi, enggak. tapi dia yang selalu konsisten hadir Iya di. dong, yang gitu. benar-benar ngedukung channel saya. Bener, dan itu bener. harus saya kasih reward. Mhm. Nah, tapi bukan hanya Siapa sebatas tuh kira-kira? untuk umroh, Hah? tapi juga ada nanti pemenang ke-1 dan kedua dan ketiga. Masya Allah. Gitu loh. Dan itu memang udah janji saya. Kenapa sebabnya belum saya umumkan? Ke-1, umroh sekarang itu nggak menyenangkan. Bener. Umroh itu kan seperti ini, tur religi. Tur Bener religi, nggak? bener. Umrohnya kan cuma sekali, bro, ya nggak? Iya. Yang lainnya itu ziarah ke Madinah, itu bukan bagian dari Umroh. umroh, tapi itu ziarah. Bener nggak? Iya bener. Kalau saya umumkan sekarang, ya ini bentuk strategi saya lah, biar bener. orang semakin antusias lihat YouTube saya gitu. Dan itu udah kerjasama sama salah satu travel yang udah mau memfasilitasi. Terus lagi pula kalau dikasih umrohnya sekarang kasihan juga karena sekarang lagi masa pandemi, harus Nah. mengalami karantina, swab dan lain-lain, Bang. Umroh sekarang tuh guys ya, makanya ini di channelnya Hairul Azam. Kenapa sebabnya bang? Kenapa belum diumumkan? Apakah abang berbohong? Enggak, saya diam ini, tapi udah punya planning ke depannya. Oh, siap. Kalau misalkan diumumkan sekarang, itu nggak enak juga. Umroh sekarang kan tahu sendiri, Bener. kan tahu tentang penerbangan sekarang seperti apa, umrohnya juga. Dulu tuh ya, habis umroh balik ke hotel, kita jalan-jalan belanja, Iya. kuliner, terus pokoknya menyenangkan. Tapi kalau sekarang Nggak bisa, kita di karantina. jadi seperti itu. Jadi tujuannya kenapa masih belum diumumkan siapa pemenang dan belum dilaksanakan umrohnya itu karena pertama itu ya Bang ya. Nah, Umrohnya itu sekarang teman-teman ya di masa pandemi tahu semua lah ya. iya. Agak-agak banyak sih kekecewaan dari para jemaah kemarin. Iya, udah gimana? bayar mahal katanya. Bayar mahal. Kita di karantina. Terus karantina, orang Indonesia kan nggak biasa hidup di dalam ruangan. Bener. Iya. Banyak kemarin yang mengeluh waktu Nurul Taufik umroh itu, Umroh perdana. umroh perdana, dan yang mau wawancarai kan antum juga Ah. bikin kontennya sama jemaah umroh. Iya benar. Nah ini saya langsung ke Nurul Taufik. Mungkin itu kesalahan di sininya juga. Jadi orang datang dari Indonesia mungkin bawa juga tes swab atau PCR. Ya. Harusnya itu dikarantina dulu, jangan langsung umroh harusnya. Pan kemarin emang langsung dikarantina. Karantina dulu. Tapi 3 hari. Setelah umroh terus ada lagi yang positif COVID gitu. Akhirnya dikarantina lagi Iya, 5 benar. hari terus seminggu, dan banyak yang jenuh. Akhirnya Benar. banyak yang protes keras itu. Banyak yang nangis malahan. Iya. Orang Indonesia tuh nggak biasa
kayak orang Arab kan biasanya tinggal di dalam rumah. Benar. Orang Indonesia hidupnya Kalau Indonesia kan ketika umroh ya sukanya mereka jalan-jalan iya, muter-muter. seperti apa sih Mekah, yang keliling gitu kan. Bener. Makanya banyak tempat-tempat yang meninggalkan jutaan kenangan di Mekah itu. Bener. Nah sekarang orang datang ke sini habis umroh balik lagi ke kamar. Terus yang paling miris itu jam sarapan, jam makan itu sering telat katanya. Iya. Kata teman saya itu Nurul Taufik. Nah itu yang bikin kecewa. Orang Indonesia jam 6 itu harus sudah sarapan, bro. Benar. Iya nggak? Lihat aja deh. Udah deketin, gua mau belak-belakan aja. Kelihatan Nggak ada yang gua gajinya. tutup. Enggak, gajinya pengen lihat. Ini Berapa sekarang? Ini kan baru tanggal berapa sekarang? Baru tanggal 20. $3.884. Buset, Masya Allah. Ini gaji baru tanggal 27. Berarti kalau misalkan nyampe lagi ke tanggal 15, tinggal gitu aja. Kalau saya sih transparan, saya tuh terus terang, hidup saya, separuh hidup saya itu udah milik publish. Bener. Saya juga punya privacy. Iya. Saya nunjukin gaji kayak gitu bukan untuk ria, Bener. tapi untuk memotivasi teman-teman. Bener. Semuanya bisa kayak gini gitu loh. Termasuk saya yang termotivasi gara-gara Bang Alman nih waktu pertama kali ketemu kan. Jadi guys, ini ingat buat teman-teman semua, YouTube itu merangkul buat memukul. Tapi di saat kita dikasih saran dan masukan itu jangan merasa dihakimi. Bener. Saya bukan takabur nih ya, maaf. Bener. Di Jeddah, kalau sama saya anak-anak nggak direkomendasikan, nggak ada YouTuber. Bener. Dan sekarang banyak nih YouTuber baru muncul yang seperti Semua, iya. Masya Allah banyak dah teman-teman ya. Iya. Bung Hasibuan termasuk juga besar juga nih sekarang. Bung Hasibuan, dia itu pertamanya nonton 3.000. Iya bener. Saya datangin, saat naik. Masya Dan Allah. saya itu nggak takut disaingi, nggak. Bener. Justru semakin banyak kompetitor, YouTube itu akan mudah rekomendasinya. Jangan takut tersaingi di YouTube. Yang jelas, kalau misalkan ada masukan dari teman-teman, apalagi misalkan antum nih, maaf ya, dari jumlah subscriber kita kan Jauh. kalau Segini, misalkan ada segini. masukan tentang YouTube khususnya, nah antum itu jangan merasa dihakimi Bener. gitu ya. Jadikan motivasi ya. Nah itu kalau ada masukan tuh, karena kalau dilihat dari jam terbang juga kan secara logika memang jauh dari jumlah subscriber. Nah anak-anak sekarang yang saya perhatiin dikasih masukan itu merasa dihakimi. Gitu. Bahkan ada yang curhat di Media sosial. di media sosial. Kalau saya tunjukin Bentar Bang, saya pengen bandingin gaji saya. Teman-teman bisa bandingin nih. $184 sama 3.000. Dibandingin sama yang ini aja teman-teman nih. Enggaknya. ya kan tahu sendiri. Masya Allah. Iya. Jadi untuk mencapai level ini tuh semuanya tidak ada hal mustahil, asal fokus dan kerja keras. Karena moto saya tuh gini nih, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil aja. Benar. Dan antum lihat sendiri kan. Udah dapat apa tuh Fortuner? Apa? Fortuner. Ya iyalah. Alhamdulillah, Jadi, Masya Allah, tabarakallah, mabruk. Dan itu tuh untuk kebutuhan karir saya. Sekarang gini, YouTube itu, orang yang datang ke YouTube 98% atau 97% orang itu untuk mencari hiburan. Benar. Bukan untuk sedikit lah, 98% berarti 2%-nya mencari informasi dan edukasi. Dan itu sedikit banget. Kenapa sebabnya? Saya tuh beli mobil mungkin untuk sekelas saya tuh mobilnya mobil mahal karena untuk kebutuhan konten saya. Benar. Harus ada nilai jual kita masukin video ke YouTube itu, bro. Masya Allah. Bener nggak? Iya benar. YouTube itu memang harus apa adanya, tapi kita harus dibikin sebagus mungkin gitu ya. gitu loh. Benar. Nah saya perhatiin nih Hairul Azam tuh lebih fokus ke informatif. Benar. Kalau antum fokus tentang informatif, sebenarnya positif.
Tapi untuk video nilai investasinya kurang. Kalau Hiburannya saya kurang tuh ya. lebih kurangnya, suatu contoh nih ya, saya kasih tahu tentang video bersejarah. Saya walaupun mungkin dari tentang pengetahuan agama antum lebih tinggi dari saya lah ya, karena kan antum mungkin anak pondokan. Tapi saya senang mengungkap sejarah, dan itu yang membuat YouTube saya naik itu nilai investasinya tinggi banget. Semakin apa namanya? Ya dulu di sini ada video saya yang di mana ya, lihat. Ziarah ke Ibunda Nabi. Nah, itu juga bagus. Kita lihat di sini aja ya. Kita lihat di sini. Itu nilai investasinya kalau kita ngebahas sejarah itu dari masa ke masa bukannya makin ke bawah, malah makin ke atas. Makin ke atas karena dicari terus ya. Iya, jadi channel Anda. Nah, suatu contoh, ini rumah tempat lahir Rasulullah, udah nyampe 3,7 ya. 3,7 juta ya. Iya. Terus tempat-tempat yang punya nilai sejarahnya ke sini tuh, lihat ya. Ini video-video yang ditaruh di beranda, bisa ditaruh beranda gitu, Bang? Iya. Ini kan video-video saya yang paling dari tertinggi menurun dari jutaan. Dan itu memang tepat sekali. Saya saya juga ingin tahu tentang sejarah. Di lain sisi banyak orang yang ingin belajar tentang sejarah. Bener, walaupun cara penyampaian saya punya ciri khas saya sendiri. Benar. Gitu. Beda lah, ini kita masih belajar. Sebenarnya bro, saya juga sama belajar. Cuman fokus saya di YouTube tuh bener-bener gua habiskan energi buat YouTube gitu. Karena YouTube itu guys luar biasa, menjanjikan banget ya. Menjanjikan. Jadi kita mau ke Amerika misalkan ya, mau ke Jepang, kita tinggal bawa kamera kecil ini, misalkan bawa kamera kecil ini, itu hak tiket kita, terus tempat kita apa buat nginep kita misalkan di luar negeri itu keganti sama ini. Iya benar. Iya, jadi saya fokus ke daily vlog. Model antum nih sekarang fokus tentang informatif tentang penerbangan, itu lanjutin, dan kalau bisa jangan gonta-ganti dulu itu terus. Jadi genre-nya nanti robah-robah, itu yang bahaya. YouTube itu harus punya identitas bro. Identitas YouTube kita tuh apa? Kalau misalkan masalah TKI ya TKI terus lo yang bahas itu. Nah, sahabat-sahabat semua, itu dia bincang-bincang santai saya dengan Bang Alman Mauliana, salah seorang motivator bagi teman-teman YouTuber di Arab Saudi, dan juga yang juga memberikan semangat kepada saya dulu ketika di awal 2020 kita berjumpa di Madinah sebelum pandemi itu. Jadi beliau yang memberikan semangat dan memberikan motivasi kepada saya untuk terus melanjutkan YouTube saya. Kebetulan kemarin itu YouTube saya baru keluar iklan lagi setelah 5 tahun kalau nggak salah ya. Setelah 5 tahun itu nggak ada monetisasi karena pencekalan, gara-gara saya sering dulu itu membuat puisi-puisi, lalu backsoundnya itu mengambil mengambil lagu orang lain kayak gitu. Jadi pelajaran lah bagi saya untuk tidak waktu itu saya memang tidak berniat untuk mengambil, untuk mencari keuntungan, tapi cuma buat senang-senang saja. Tapi ternyata saya melihat dari YouTube ini ada sesuatu yang bisa saya ambil, ada sesuatu yang bisa saya share, ada sesuatu yang bisa saya bagi kepada teman-teman semua. Dan di situ juga ada penghasilan buat para YouTuber seperti itu. Makanya saya waktu itu memilih untuk melanjutkan YouTube saya, karena kebetulan YouTube saya itu juga sudah dimonetisasi kembali. Walaupun sebelumnya itu sudah monetisasi ya, dari 2012 itu sudah monetisasi dan sudah mendapatkan royalti, akan tetapi
banyak daripada pembayarannya itu lari ke luar, karena ada konten-konten yang hak cipta, separohnya mengandung hak cipta seperti itu. Dan dulu itu saya akui itu ketidaktahuan saya dalam dunia YouTube seperti itu. Oke. Buat teman-teman yang YouTuber pemula, semoga bermanfaat. Dan seperti pesan Bang Alman Mauliana, kita harus konsisten ya. Kita harus konsisten untuk membuat setiap hari video, dan itu yang akan mendongkrak YouTube kita semua. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.